Dalam menata dan memajukan suatu daerah terpencil, pemerintah dahulu canangkan program transmigrasi. Tentunya program tersebut cukup membantu masyarakat baik transmigran yang memiliki pekerjaan dan tempat tinggal tetap. Selain itu juga membantu lokasi transmigrasi tersebut dari yang awalnya sepi menjadi lebih ramai dan maju. Tak hanya mengandalkan sektor pertanian saja, para penduduknya juga banyak yang berwirausaha lain. Dan salah satu daerah yang ditempati oleh para transmigrasi yaitu Kampung Wasegi Indah. Terletak sejauh 3 km dari jalan trans dan 70 km dari ibu kota provinsi Papua Barat, Kampung Wasegi Indah merupakan bagian dari distrik Pravi. Juga merupakan bagian administrasi dari Kabupaten Manokwari. Secara geografis, dapat dideskripsikan, Kampung Wasegi Indah berbatasan dengan Kampung Kali Amin sebelah timur, Kampung Mokwam sebelah barat, Desa Pravi sebelah utara, dan jajaran Pegunungan Arfak di sebelah selatan. Kampung Wasegi Indah sudah dilengkapi dengan sarana prasarana yang baik dalam menunjang pemerintahan kampung. Akses jalan berupa pengerasan aspal untuk ruas jalan utama yang menghubungkan distrik Pravi dan Kampung Wasegi. Namun, jalan-jalan antar jalur masih berupa hamparan pasir dan koral. Sarana umum yang terdapat di Kampung Wasegi Indah yaitu kantor kampung sebagai sarana administrasi pemerintahan. Selain itu, terdapat juga sarana pendidikan yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Untuk memberikan pelayanan di bidang kesehatan, terdapat juga puskesmas terpadu, sehingga masyarakat tidak lagi berobat ke distrik dengan jangkauan yang cukup jauh. Kampung Wasegi Indah juga dilengkapi dengan sarana olahraga, seperti lapangan voli dan lapangan sepak bola. Dalam menjalankan program kampung, Kepala Kampung dibantu oleh Kasih Pelayanan sebagai pelaksana tugas operasional yang melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat kampung, serta meningkatkan upaya partisipatif masyarakat dan menjaga pelestarian nilai sosial budaya masyarakat Kampung Wasegi Indah. Ya, terbaik. Saya sebagai kasih pelayanan di Kampung Wasegi Indah untuk melayani masyarakat. Ya, kampung berkaitan dengan ketika masyarakat butuh pendampingan berkaitan dengan keperluan masyarakat warga Kampung Wasegi Indah, saya selaku aparat di sini yang bisa membantu untuk apa yang mereka butuhkan dalam pelayanan untuk berkaitan dengan data diri dan keperluan selain dari untuk melaksanakan membantu masyarakat warga kampung yang membutuhkan untuk melayani kesejahteraan mereka di kampung kita di Kampung Wasegi Indah. Itu yang tugas saya, dan saya juga membantu untuk ketika kita menyusun program kegiatan-kegiatan yang ada di kampung. Salah satu saya juga terlibat untuk bisa membantu kepala kampung, sekretaris, bendahara untuk melakukan pelayanan, membantu menjalankan program pemerintahan kampung di Kampung Wasegi Indah seperti ini. Keragaman agama yang dianut oleh penduduk Kampung Wasegi Indah adalah Kristen Protestan, Kristen Katolik, Islam, dan Hindu. Masyarakat memiliki rasa toleransi yang sangat tinggi. Tidak heran jika Kampung Wasegi bisa dikatakan sebagai representasi atau cermin dari Nusantara. Berdasarkan data monografi, total penduduk Kampung Wasegi Indah kurang lebih 1.000 jiwa. Mayoritas Kampung Wasegi Indah bermata pencarian sebagai petani kelapa sawit. Kebanyakan dari masyarakat usia kerja bekerja merantau ke kota lain untuk kemudian kembali dan membuka usaha sendiri di Kampung Wasegi. Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidup, sebagian transmigrasi juga melakukan pekerjaan sampingan
untuk menambah penghasilan. Kecenderungan pekerjaan yang dilakukan adalah di luar pertanian, karena memang hanya pekerjaan di luar pertanianlah yang ada dan memungkinkan untuk itu. Setelah kelapa sawit yang merupakan mata pencarian mereka, sementara dalam proses penebangan dan penanaman kembali. Daerah transmigrasi berbasis sawit yang tadinya dicap sebagai daerah kemiskinan dan terkebelakang, kini banyak yang telah berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang maju. Bukan hanya mampu mengejar pertumbuhan ekonomi daerah sekitarnya, bahkan transmigrasi telah menjadi gerbong ekonomi baru. Potret daerah transmigrasi yang terkebelakang dan miskin mulai berubah sejak tahun 2000-an. Kemitraan pengembangan kebun sawit antara petani dan transmigrasi, di mana akses jalan dibuka, tersedianya tandan buah segar yang terjamin, telah merubah banyak daerah transmigrasi. Hal tersebut juga membawa perubahan di Kampung Wasegi Indah, di mana petani kelapa sawit yang tadinya tinggal di rumah-rumah papan, bantuan dari pemerintah daerah kini telah membangun rumah yang megah dan membuka usaha baru dari hasil kelapa sawit. Mata pencarian utama dari penduduk Kampung Wasegi adalah petani kelapa sawit, sedangkan bertani sebagai pekerjaan yang dapat memberi hasil tambahan. Kampung Wasegi Indah juga kini digunakan sebagai lahan pembibitan kelapa sawit yang nantinya akan disebarkan di daerah Wapramasi, dan para petani kelapa sawit di Kampung Wasegi Indah juga terlibat dalam seluruh proses pembibitan, penanaman, sampai panen. Selama beberapa bulan, petani Kampung Wasegi Indah menanam benih dan dibiarkan sampai tumbuh di pembibitan. Sekitar 12 bulan, petani memindahkan ke lahan perkebunan yang telah disiapkan sebelum musim hujan dimulai. Sehingga pada musim hujan, bibit yang akan ditanam dapat tumbuh subur dan mendapat sinar matahari yang cukup. Hal ini untuk mendapatkan hasil panen dengan buah yang segar. Sepanjang proses ini, mulai dari benih, pembibitan, sampai penanaman di lahan pertanian, petani Kampung Wasegi terus membersihkan sekitar pohon kelapa sawit yang baru ditanam. Sebulan sekali dilakukan peringan atau pembersihan sekitar pohon yang baru ditanam, sehingga tidak ada gulma atau hama yang nantinya membuat pohon kelapa sawit tidak dapat berkembang dan mati. Kalau proses penyemaian dari mulai kecambah atau biji sawit itu direndam ya berapa menit, terus ada satu campuran obat yang untuk merangsang. Kita nggak tahu obatnya itu, saya lupa. Nah, itu dimasukkan dalam polybag yang ukuran yang kecil itu. Itu dimasukkan, biji kecambah itu menunggu sampai 1 atau 2 minggu tumbuh. Setelah sampai 2 minggu berjalan sampai 2 bulan sudah bisa dipastikan pindah ke polybag yang besar. Itu sekitar 4 bulan antara 5 bulan. Sampai di polybag besar itu sampai berumur 1 tahun baru siap pindah ke lapangan untuk lahan yang sudah disiapkan. Perawatan terus dilakukan selama kurang lebih 3 tahun untuk mendapatkan tandan buah segar dari hasil yang akan dipanen. Lalu selanjutnya pohon kelapa sawit akan produktif hingga mencapai 25 tahun, lalu akan ditebang dan ditanam kembali. Petani Kampung Wasegi Indah akan memanen buah kelapa sawit ketika buah kelapa sawit berubah dari hitam menjadi merah oranye cerah. Itu menunjukkan bahwa buah tersebut sudah matang dan siap dipanen. Alat yang digunakan untuk memanen tandan buah segar kelapa sawit biasanya disebut dengan dodos atau egrek.
Setelah dipanen, buah akan diangkut menggunakan gerobak untuk dikumpulkan di tempat pengumpulan buah sawit. Lalu diangkut menggunakan truk yang selanjutnya akan diolah menjadi minyak kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan yang telah menjadi motor pengentasan kemiskinan dan pendorong pembangunan pedesaan. Bisa dibayangkan apa yang terjadi jika sawit Indonesia tidak bisa dijual ke pasaran global. Para petani bukan hanya kehilangan sumber penghidupan, tetapi juga kemiskinan akan terjadi kembali. Industri kelapa sawit di Indonesia dibangun dengan pendekatan yang memprioritaskan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Minyak kelapa sawit telah menjadi faktor kunci dalam penanggulangan kemiskinan di desa-desa di negara penghasil sawit terbesar seperti Indonesia. Keberadaan perkebunan kelapa sawit di pedesaan dan daerah telah membantu meningkatkan penghasilan penduduk di sana. Sekitar 40 area perkebunan di Indonesia dimiliki oleh 2 juta petani kelapa sawit. Dengan meningkatkan pembangunan sosial ekonomi, minyak kelapa sawit juga membantu mengurangi kesenjangan antara penduduk kota dan desa. Ketika kelapa sawit milik petani kampung Wasegi Indah harus ditebang dan ditanam kembali, maka sebagian besar petani hampir kehilangan lapangan pekerjaan. Sehingga petani mulai beralih dari yang tadinya pekerjaan utama adalah petani kelapa sawit, kembali berkebun dan berwirausaha lain. Ada yang membuka kios, jasa bengkel, las, mebel, dan lain-lain. Hal itu guna menambah penghasilan mereka sambil menunggu harus kembali dapat menikmati hasil panen kelapa sawit yang merupakan penghasilan mereka yang utama. Melihat hal tersebut, maka tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga mengambil langkah untuk membantu para petani dengan program Dasawisma di masing-masing RT di Kampung Wasegi Indah. Tujuan dibentuknya Dasawisma agar masyarakat lebih kreatif dalam menggunakan lahan tidur. Dan yang menjadi ujung tombak dari kebun Dasawisma adalah ibu-ibu PKK Kampung Wasegi. Jadi seluruh anggota mempunyai andil yang sama dalam membangun dan mengembangkan kebun tersebut. Ini namanya kebun Dasawisma. Ini untuk apa? Untuk hasil tambahan, karena kebun kelapa sawit ini kan sementara kan masih ditebang Pak Tom, baru mulai tanam jadi belum ada penghasilan. Ini maksudnya untuk hasil tambahan untuk kampung. Setiap RT ada Pak, setiap RT ada. Nah ini Kampung Wasegi Indah ini termasuk RT 12 jalur 1, namanya Pajak Indah, Jalan Pajak Indah. Nah, untuk sampai jadi ini kemarin dari awal Pak, pertama tuh mulai penyemprotan, terus pemberian rumput ini semprot 2 kali, bisa bersih, ditanami, langsung bikin pagar. Itu sekitar 15 hari semua bisa ditanam. Dari ini Pak, jadi kerja, kita kerja, kadang juga tanam sayur di kebun tapi juga kebun pinjam-pinjam kadang Pak, pinggir-pinggir kali kadang. Terus kerja di kelapa sawit, ada yang kerja di luar. Dengan adanya Dasawisma agar bersama-sama saling bersinergi dan merupakan tempat untuk menjaga ketahanan pangan di Kampung Wasegi Indah. Kebun Dasawisma dapat digunakan seperti bercocok tanam sayur. Selain itu, membuat konsep kebun yang berbeda, yaitu kreativitas di dalamnya. Dengan adanya kebun Dasawisma bisa membangkitkan usaha seperti sayur mayur, produk olahan yang nantinya dapat diperjualbelikan, sehingga dapat memberikan pendapatan bagi petani Kampung Wasegi Indah, walau nilainya sangat kecil. Kebun Dasawisma yang dikelola oleh warga masing-masing RT Kampung Wasegi
Banyak ditanami sayur-sayuran seperti sayur bayam, terong, kangkung, singkong, kacang tanah, dan masih banyak jenis sayuran lainnya. Salah satu kegiatan penanaman jenis sayuran ini merupakan salah satu upaya kaum perempuan dalam upaya ketahanan pangan, khususnya perbaikan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Pembentukan Kebun Dasawisma Kampung Wasegi Indah juga sekalian memanfaatkan lahan tidur yang selama ini jarang digunakan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, baik dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan, atau kegiatan positif lainnya. Ya, saya menyampaikan tentang pembentukan Dasawisma di Kampung Wasegi Indah. Pembentukan Dasawisma itu untuk program PKK kampung, tetapi sebelumnya, minta maaf, sebelumnya adalah program PKK dari kabupaten. Program itu diturunkan ke distrik dan ke kampung-kampung. Dan tujuan pembentukan Dasawisma itu untuk membina masyarakat di RT di setiap kampung supaya mereka bisa menggunakan lahan di setiap keluarga, tetapi membentuk juga satu kelompok Dasawisma untuk menambah income dalam kehidupan keluarga. Ya, jadi itu sangat membantu keluarga di kampung. Upaya pemerintahan Kampung Wasegi Indah melalui PKK lewat Kebun Dasawisma merupakan upaya pemerintah dalam memberdayakan petani untuk memanfaatkan lahan tidur untuk pertanian agar dapat digunakan secara optimal. Sehingga sambil menunggu kelapa sawit yang dalam proses penebangan dan penanaman kembali, lahan tidur milik warga dapat dimanfaatkan untuk menanam sayur-sayuran dan buah-buahan jangka pendek yang dapat dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dapat diperjualbelikan untuk menambah penghasilan petani Kampung Wasegi Indah. Kegiatan Dasawisma ini diarahkan pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan keluarga, yang nantinya dapat membantu program pemerintah, kecamatan, dan kampung. Beberapa masalah kesehatan yang menjadi jangkauan kerja dari anggota Dasawisma antara lain perbaikan gizi keluarga, masalah pertumbuhan anak, makanan sehat bagi keluarga, masalah kebersihan lingkungan termasuk dalam resikonya. Selain itu, tujuan kelompok Dasawisma ini adalah membantu melancarkan tugas pokok dan program PKK kampung agar berperan aktif dan besar manfaatnya bagi ketahanan pangan keluarga. Pemberdayaan Dasawisma juga menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki pada tiap-tiap individu atau masyarakat. Itulah sebabnya kampung yang ketiga Dasawismanya terselenggara, kebersihan, keindahan, dan ketertiban terselenggara juga. Oleh karena itu, ada suatu mekanisme atau sistem untuk memberdayakan masyarakat. Masyarakat harus diberi suatu kepercayaan bahwa tanpa ada ketertiban secara penuh, perbaikan kualitas kehidupan mereka tidak akan membawa dampak yang berarti. Maka untuk itulah hadirnya program Dasawisma tersebut, agar masyarakat terus berperan aktif dalam membangun kampung. Kampung Wasegi Indah juga merupakan penghasilan buah durian untuk Kabupaten Manokwari. Durian sendiri adalah salah satu buah yang menjadi buah primadona masyarakat. Selain rasanya lezat, daging buahnya yang lembut membuat pencinta durian suka menikmatinya. Terlebih ketika musim durian tiba, tidak sedikit para pencinta durian yang datang dari Manokwari untuk menikmati buah durian asal Kampung Wasegi. Bahkan setiap rumah memiliki 4-5 pohon durian di kebun dan pekarangan rumah penduduk. Kondisi iklim yang berada di Kampung Wasegi sangat mendukung pertumbuhan pohon durian yang subur. Selain itu, tanah di daerah ini juga sangat kaya akan nutrisi yang merupakan faktor penting dalam menghasilkan durian yang berkualitas. Salah satu keunggulan durian dari Kampung Wasegi adalah keberagaman jenis durian yang ada di kampung ini. Hal ini menjadikan Kampung Wasegi Indah sebagai tempat yang menarik bagi pencinta durian untuk mencoba berbagai varietas yang unik dan menarik.
Kampung Wasegi yang terselubung dalam lingkaran gugusan gunung-gunung terlihat begitu indah. Kampung ini memiliki landscape atau pemandangan alam yang menarik. Selain dipagari gugusan gunung yang menjulang, kampung ini memiliki keindahan alam lain, yaitu Kali Wasegi. Kampung Wasegi indah juga menawarkan keindahan alam yang lengkap untuk dinikmati, mulai dari kali yang bersih, hutan yang rindang, serta kicauan burung yang dapat Anda nikmati secara langsung. Lokasi wisata Kali Wasegi yang berada di ujung kampung dan jauh dari keramaian, serta suasana alam yang sejuk membuat kita ingin berlama-lama di sini. Daya tarik pertama ketika Anda akan memasuki Kampung Wasegi, Anda akan melewati jembatan dengan aliran air yang tidak terlalu deras, mengalir melewati jembatan dengan air yang bersih, dan hiasan bebatuan di sepanjang aliran kali menambah keindahan dari tempat ini. Dari jembatan Kali Wasegi Anda bisa menikmati wisata lainnya yang berada di ujung kampung. Dengan mengikuti jalan masuk kampung sampai di jalur terakhir dari Kampung Wasegi, lalu melewati lahan pembibitan kelapa sawit, maka Anda akan mendapati salah satu tempat wisata menarik, yaitu air terjun mini yang indah. Air terjun selalu memiliki daya tarik tersendiri untuk dikunjungi. Air terjun Kali Wasegi juga memiliki pesona yang membuat siapa saja berdecak kagum. Beberapa daya tarik yang ditawarkan alam ini antara lain, air terjun ini membuat suara gemericik yang menenangkan bagi Anda yang ingin rehat sejenak dari rutinitas sehari-hari. Dan lokasi wisata ini cocok untuk relaksasi. Pemandangan hijau pada air terjun dengan pepohonan rindang membuat suasana segar dan pemandangan semakin asri. Sangat cocok untuk Anda yang senang fotografi. Aliran air berwarna putih dan berbuih. Selain itu, jatuhnya air tersebut menghadirkan gelombang yang sangat dramatis. Sesuai dengan tempatnya, objek wisata ini memiliki udara yang adem dan segar. Benar-benar menawarkan suasana perkampungan yang teduh dan sunyi, ditambah bunyi aliran air yang deras sangat menenangkan, damai dan nyaman. Rasa lelah setelah bekerja seharian akan terbayarkan dengan merasakan air segar yang mengalir, dan percikan air terjun yang sejuk dan menyegarkan menambah rasa tidak ingin segera berlalu dari lokasi, dan ingin membuat Anda berlama-lama berendam di telaga air terjun. Setiap akhir pekan saat cuaca cerah, air terjun Kali Wasegi yang terletak di hutan selalu ramai dikunjungi. Bukan hanya orang dewasa saja yang menikmati air terjun Kali Wasegi, anak-anak juga terlihat asik bersenda gurau sambil bermain di pinggir kolam. Air terjun selain indah dan cocok digunakan untuk berwisata, ternyata juga bermanfaat bagi kesehatan, seperti manfaat ion positif bagi tubuh, menyegarkan tubuh dan pikiran. Dengan menghirup udara bersih dan segar di sekitar air terjun, tentunya dapat membuat tubuh menjadi lebih segar dan pikiran lebih tenang. Manfaat lain dari air terjun, dengan mandi dari air terjun yang dingin dan menyegarkan dapat mengurangi penat dan stres. Dan salah satu manfaat air terjun bagi kesehatan paling utama adalah melancarkan aliran darah di dalam tubuh. Ketika air terjun deras menyapu kulit, akan menimbulkan efek seperti pijatan yang dapat mengatasi penyumbatan pada aliran pembuluh darah, sehingga aliran darah akan semakin lancar. Kampung Wasegi masih menyimpan banyak pesona wisata yang tersembunyi, seperti daerah pemantauan burung yang belum dikelola secara baik. Kampung ini juga menyimpan sumber daya alam berupa emas yang masih tertimbun di bawah bukit-bukit gunung yang menjulang tinggi dan masih dikelola secara lokal. Kehidupan masyarakatnya yang terintegrasi secara sosial untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis merupakan tujuan dari pemerintahan Kampung Wasegi, sehingga bisa menjadi contoh kampung dengan nilai toleransi yang tinggi. Dengan adanya multikultural penduduknya dari berbagai suku di Indonesia,
Sejak kampung ini didirikan hingga sekarang, tidak pernah ada konflik antar suku maupun agama. Ini mencerminkan bentuk toleransi yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar penduduk di kampung ini. Konsep pembangunan berkelanjutan tampaknya menjadi hal yang menjanjikan dan merupakan solusi bagi Kampung Wasegi, terutama dengan masyarakatnya yang multikultural, sehingga bisa saling mengisi antara satu dan lainnya, guna pembangunan kampung ke depan, agar bisa memperoleh hasil yang maksimal dan dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat Kampung Wasegi.